Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika, atallallahu amrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada beliau sehingga insyaallah kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mugi-mugi Allah memberikan kepada beliau keafiatan, kesehatan, panjang umur sehingga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas beliau. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, ingkang sepindah semonggo kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Islam. Salawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten momen Syawal menika kawula badhe matur taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Wonten momen Syawal menika kawula ngaturaken sedaya kalepatan kula dinten Syawal niki dugi saakhiripun. Sebenarnya momennya tidak mesti harus Syawal. Kenapa kok Syawal secara formal itu? Karena setelah melaksanakan ibadah puasa, artinya kita sudah selesai dengan diri kita. Membersihkan diri kita dulu. Setelah bersih filosofinya, kemudian baru kita secara sempurnanya meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Nah, ini filosofinya ngoten niku. Karena tidak mungkin kita menyapu dengan sapu yang tidak bersih, hasilnya juga tidak bersih. Para rawuh sedaya ingkang hormati, karena menika momen halal bihasawal, biasanya pun halal bihalal, ini saya akan menyampaikan tentang halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Sejarahnya bagaimana? Dalilnya apa? Sejarah halal bihalal, dalilnya apa? Hikmah halal bihalal apa? Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, istilah sanes kata, istilah halal bihalal itu secara makna sebenarnya tidak bisa diartikan dalam bahasa Arab. Kalau kita tanya orang Arab asli Arab, tidak Arab Jawa, Arab asli, ma al makna yakni al halalu bil halali, halalun bi halalin. Dia tidak tahu halal kok bi al halalu
bil halali atau halalun bi halalin itu. Kalau halalun saja itu ada maknanya. Tapi kalau kemudian dipertemukan istilah al halalu bil halali, maka secara bahasa Arab ini tidak mempunyai makna sebenarnya. Seperti istilah, meskipun aslinya bahasa Arab, al-halal itu bahasa Arab, tapi ketika digabung tidak ada maknanya. Seperti istilah sate. Panjenengan ngertos sate napa mboten? Remen napa mboten? Eco. Itu saking tembung napa niku? Kata sate niku. Dari bahasa Arab. Ning jenengan tanglet tiyang Arab mboten ngertos niku. Sate niku saking syatun. Napa satun niku? Kambing. Lho kok iso? Kambing dibelah, disembelih, kemudian ditusuk-tusuk, dibakar. Kok enak jadi sate kambing. Akhirnya semua yang ditusuk, semua yang dibakar namanya sate. Padahal sate sendiri bahasa Arabnya itu kibabun. Benten. Tapi kita taunya sate karena diambil dari kata syatun. Orang Arab sendiri ketika kita tanya, loh sate itu dari bahasa Arab, bahasamu sebenarnya, syatun sebenarnya. Dia tidak tahu karena bahasa mereka itu kibabun. Diambil oleh orang Eropa jadi kebab. Kohwatun diambil oleh orang Eropa jadi kahlua. Nah ini istilahnya. Tapi kata halalun itu mempunyai makna. Kita ambil halalun bihalalin, halalun. Apa arti halalun? Dari kata halla yahillu. Ada 3 makna. Yang pertama, mencairkan sesuatu yang beku maknanya. Kalau kita kelopan sesuatu aja ngunjuk. Tesih ese niku tesih batu. Kinten-kinten eco napa mboten? Es batu keletaki mboten eco ya. Harus dicairkan dulu baru kita minum. Tidak bisa es batu. Kita langsung minum. Maka mencairkan sesuatu yang beku, yang pertama artinya. Yang kedua, arti dari halla yahillu menjadi halalun itu menghangatkan sesuatu yang dingin. Menghangatkan sesuatu yang dingin. Sekul lebetke kulkas dipun dahar. Eco napa mboten? Mboten eco. Dihangatkan dulu baru kita makan. Kalau nasinya itu anyep, mboten eco. Menghangatkan sesuatu yang dingin. Kemudian arti yang ketiga, makna halla yahillu itu nggih menika kalau dalam istilah Jawa niku ngudari bolah sing bundel. Ajeng jahit, bolah bundel kabeh. Saged dipun damel jahit napa mboten? Mboten saged. Kedah diudari dulu. Nah, ini kata halal yahil. Sejarah halal bihalal. Lah kapan istilah itu muncul? Iki konon. Dalam manuskrip kuno. Manuskrip ini disimpan mboten di Indonesia. Terus manuskrip Jawa niku sakniki sing nyimpen malah tiang Londo, tiang Inggris mereka. Nah ini ngoten, manuskrip kuno ini disimpan wonten London. Disimpan di London, Inggris. Saya pernah sampai London sana. Ditangkap sama security. Security-nya pakai jilbab. 1 jam saya ditahan di sana. Alhamdulillah, pengalaman ditahan. Nah, di London ini ada manuskrip kuno, nama manuskripnya adalah Serah Sagunging Para Ratu. Serah Sagunging Para Ratu. Manuskrip Jawa niku. Abad 15 itu dikisahkan
enten salah setunggalipun wali namanya Sunan Gunung Jati. Suatu ketika dia menuju Cirebon untuk menemui namanya Syekh Nurjati. Syekh Nurjati itu adalah penyebar agama Islam pertama kali wonten daerah Cirebon. Abadnya 15. Kapan? Mengapa? Niku setelah riyoyo sholat Idul Fitri. Untuk apa? Menyampaikan untuk meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahannya. Dados niku poso niku ngresiki awake dhewe, bibar resik awake dhewe. Bibar niku kalau kita mempunyai kesalahan atau memang kita punya kesalahan, kemudian kita meminta maaf kepada orang lain. Diri kita selesai, kemudian kita menyelesaikan urusan kita kepada orang lain. Sawal waktu. Abad 15. Nama halal bihalal belum muncul. Abad 17. Kisahnya itu jamak, sering terjadi di daerah namanya Jeporo. Enten setingkat bupati namanya Pangeran Karangkemuning. Itu setelah habis riyoyo niku, masyarakat di sana itu berkumpul di masjid. Napa? Sungkeman kalih rajane. Tingkatnya tingkat kabupaten. Dan sering dilakukan. Istilah halal bihalal dereng muncul. Kemudian pada abad sekitar 18 itu di Keraton Solo ada pangeran namanya Pangeran Sambernyowo. Keraton Solo itu biasanya mengumpulkan rakyat, yang dikumpulkan rakyat semuanya. Setelah riyoyo itu dikumpulkan di mana? Di keraton. Untuk apa? Untuk sungkeman kalih rajane. Kenapa dikumpulkan setelah riyoyo? Ben ngirit. Supaya ngirit. Sebab nanti kalau rakyatnya ke raja, silaturahim ke raja, kadang-kadang nggak ada waktu. Kemudian kalau tidak membawa apa-apa malu. Makanya sekalian setelah sholat id kemudian dikumpulkan bersama-sama, salam-salaman sungkeman kalih rajanipun teman-teman. Nama halal bihalal belum muncul. Kapan halal bihalal itu muncul? Nah ini konon kisahnya 1945 Indonesia itu merdeka. Musuhnya sebelum merdeka, musuh kita adalah Belanda. Ternyata setelah merdeka, itu musuh kita punya musuh yang lebih berat daripada Belanda. Maka tahun 1948 Presiden Soekarno itu manggi namanya Kiai Wahab Hasbullah, meminta saran bagaimana menghadapi musuh yang lebih berat daripada Belanda ini. Apa musuh yang lebih berat daripada Belanda? Nggih menika namanya disintegrasi bangsa. Antar anak bangsa ini dulu suka bertikai dulu. Alhamdulillah saat ini mboten insyaallah. Sampai dulu tumpah-tumpahan darah. Muncul namanya Partai Komunis Indonesia. Konon nanti ada DITII dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya ini untuk menyelesaikan? Akhirnya solusinya adalah rekonsiliasi nasional. Kapan waktunya? Pasnya itu kapan waktunya? Waktunya setelah Lebaran. Terus dinamakan apa? Belum ada namanya. Namakan saja halal bi halal. Itu tahun 1948. Tapi di Suara Muhammadiyah tahun 1924 itu tadi 1948. 1924 menurut Kiai Menteri kita Profesor Dr. Muktiali, kata halal bihalal itu 24 itu sudah muncul. Maka kesimpulannya apa? Kata halal bihalal ini muncul di tradisi Jawa itu
sekitar abad 19. Iku secara sejarah ngoten. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Lah, kemudian apa dalil halal bihalal? Nanti kalau dalil secara umum banyak dari Al-Qur'an. Saya akan ambilkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak kitab yang menulis tentang dalil ini. Nanti kalau kita mengkaji kitab namanya Tafsir Tobari, wonten mengkih kitab fikih pun membahas niku. Ada kitab fikih namanya Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi nggih wonten. Saya akan baca saking kitab Al-Ahkam Al-Kubra. Kitab Al-Ahkam Al-Kubra ini ditulis oleh namanya Al-Imam Abdul Haq Al-Isbili Al-Andalusi. Ini penulis kitabnya. Beliau menulis di dalam kitab ini bab khusus. Niki genrenya hadis. Babut tahalluli minal madhalimi. Bab tentang meminta kesalahan at-tahallul. Nanti menjadi halal bihalal itu. Babut tahalluli minal madhalimi. Bab meminta kesalahan, meminta maaf dari kesalahan-kesalahan. Ini judulnya. Maka kemudian ulama menarik ini dari ini menjadi halal bihalal. Beliau mengutip hadis dari siapa? Hadis ini dari Al-Imam Al-Bukhari. Sanadnya panjang sampai kepada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang mempunyai kesalahan kepada li akhihi, saudaranya. Kesalahan dari apa? Min ardihi, dari kehormatan, au syai'in, atau sesuatu yang lain. Artinya kesalahan apapun. Kita mempunyai kesalahan apapun terhadap saudara kita kepada orang lain, fal yatahallal, maka hendaklah ia meminta maaf. Fal yatahallal. Kapan? Fal yatahallal minhu al yauma. Hendaklah ia meminta maaf kesalahan terhadapnya al-yauma, pada hari ini. Kapan pada hari ini? Maknanya apa hari ini? Qabla ayyakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar, sebelum dirham, nanti bisa sebelum dolar, sebelum rupiah, sebelum toman, di Iran namanya toman, sebelum kirsan, di Mesir namanya kirsan, dan lain sebagainya, itu tidak terpakai lagi. Artosipun boten pajeng melih, boten payu. Kapan dinar, kapan dirham, kapan rupiah tidak payu, tidak laku? Di hari kiamat. Atau awalnya ketika kita meninggal itu sudah tidak laku lagi. Kita sudah tidak membutuhkan uang. Maka artinya jangan sampai kita punya urusan kepada orang lain itu sampai kita meninggal. Artinya belum sempat meminta maaf. Sebab apa? Ketika kita meninggal, kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang kita membuat kesalahan terhadapnya. Kita meninggal. Yang terjadi apa? Diterangkan wonten hadis ini. In kana lahu amalun sholihun. Kalau yang meninggal itu orang baik, orang soleh, dia punya amal soleh yang meninggalin tadi, maka yang terjadi ukhidha biqadri matlamatihi, maka kebaikan itu akan diambil sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan kepada saudaranya. Contohnya misalkan kula panjenengan sedaya kagungan kesainan 10, kesalahane 15. Dados pinten niku? Men pinten? Men 5. Nek kesalahane 10, kebaikannya 10, jadi 0. Masih lumayan.
Cuman kalau kita tidak mempunyai kebaikan sama sekali kok sudah meninggal. Nah ini tadi kalau orangnya itu soleh, dia punya kebaikan, maka masih ada yang diambil. Tapi kalau dia tidak punya kebaikan sama sekali, terus dia meninggal, sedangkan dia masih belum meminta maaf kepada orang lain terhadap kesalahannya, wa in lam takun lahu hasanatun, dia tidak punya kebaikan, dia meninggal. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka kesalahan yang dimiliki oleh saudaranya itu diambil. Setelah diambil, fahumila alaihi. Humila alaihi niku artosipun dalam bahasa Jawa itu dibelek ning deknen. Dados karena kita nggak punya kebaikan, akhirnya kesalahan yang kita miliki itu kepada saudara kita, kepada orang lain ini ditimpakan kepada kita. Nah ini adalah pentingnya at-tahallul kemudian menjadi halal bihalal. Nah pintunya halal bihalal niku napa? Pintunya halal bihalal itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sanadnya panjang. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi silaturahim ini merupakan pintu dari halal bihalal. Nah, apa hikmah daripada silaturahim ini? Yang pertama, meluaskan rezeki. Kok bisa rezekinya jadi luas kalau kita silaturahim? Misalkan kita seorang petani, misal dalalah nandur pantun, nandur pari niku kok gabuk mawon ning sregep silaturahim. Suatu saat kepanggih kalih tiyang memberikan saran bagaimana cara menanam, bagaimana mengatasi ini dan itu, tantangan-tantangan ketika kita menanam padi. Sing dipanggih adalah silaturahim kalih profesor pertanian misalkan. Biasanya sing nandur pari gabuk mawon utawi setahun hanya 2 kali, karena dikasih saran oleh profesor pertanian, ahlinya ahli, setahun saged 10 kali misalkan. Nah ini goro-goro napa? Silaturahim. Kalau kita di rumah saja tidak ada solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Nah ini salah satu kenapa silaturahim itu meluaskan rezeki. Kemudian silaturahim ini juga bisa memanjangkan umur. Lho kok sakit memanjangkan umur? Kalau panjenengan sedaya wonten griya mawon sesasi mboten medal-medal, kinten-kinten stres napa mboten? Teng masjid mboten, musala mboten, teng tangga mboten, enten ngomah terus pokoke, enten kamar terus, kinten-kinten stres. Nah, maka silaturahim. Nah, tapi ada yang tanya, loh, ada kawan saya, dia itu sregep silaturahim, tapi umurnya kok pendek. Kata apa mboten ngoten niku? Sregep silaturahim ning umure yo pendek. Zaman riyen imam-imam riyen umur 45 tahun, Imam Syafi'i itu 45 tahun, 55 tahun, Imam Nawawi 45 tahun sudah meninggal, umurnya pendek-pendek. Padahal itu sregep silaturahim nih. Artinya apa? Umur ini bisa berarti secara fisik umurnya panjang, mungkin sampai 100 tahun, 80 tahun. Tapi ada maknanya nggih menika metaforik, artinya secara hakikat dia umurnya pendek, tapi kemanfaatan dari umurnya panjang.
karena dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini makna daripada memanjangkan umur. Para ora sedaya kang lurati. Nah, sekarang kebalikan daripada silaturahim. Apa itu kebalikan daripada silaturahim? Silaturahim kebalikannya adalah qati'ur rahim, memutus silaturahim. Nah, ini saya akan cerita di akhir kajian ini tentang orang yang memutuskan silaturahim. Kalau tadi pentingnya bagaimana kita silaturahim, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana orang yang memutuskan silaturahim ini. Saking kitab namanya Tambihul Ghafilin bi Ahadithi Sayyidil Mursalin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam As-Samarqandi. Kitab ini genrenya adalah syuruhul hadis, keterangan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah ini mesti kita ambil hikmahnya. Jangan kita cari sejarahnya ada atau tidak. Maka di dalam Al-Quran itu namanya Al-Qasas atau Al-Qissah. Kisah yang ada di dalam Al-Quran, bukan sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Karena tujuannya bukan kita disuruh mencari sejarahnya Nabi Musa, kapan itu Nabi Musa hidup dan lain sebagainya. Tapi muatan-muatan ketauhidan, muatan-muatan ketaatan, ketakwaan kepada Allah itu yang mesti kita cari. Kisahnya bagaimana? Di Khurasan niku nak sakniki ingkang perang melawan Amerika kali Israel niku sinten? Iran. Khurasan itu bagian daripada negara Iran. Ada orang Khurasan, dia pergi ke Makkah. Orang ini wakana rojulan solihan, orangnya solih, orang Khurasan ini. Dia pergi ke Makkah. Karena dia solih, maka orang itu banyak menitipkan barang kepadanya. Terus zaman riyen, kalau kita mau safar, kita mau bepergian jauh, sedangkan di rumah kita punya banyak uang, punya banyak emas, punya banyak harta, maka harta ini harus dititipkan kepada orang lain. Nah, siapa yang bisa kita percaya? Siapa orang yang bisa kita percaya? Biasanya tiang nek soleh niku iso dipercaya. Makanya orang soleh zaman dulu banyak titipannya. Loh, kenapa harus dititipkan? Nek mboten dititipke, mengke dirampok tiang. Karena tahu rumah itu kosong. Kalau mau dibawa, takut dirampok di jalan. Zaman riyen dereng wonten bank. Maka dititipkanlah kepada orang Khurasan ini. Ada orang titip uang kepadanya. Sebanyak berapa? Asyra alafi dinari. Sebanyak 10.000 dinar. Nah, niku kuatahnya. Setelah ia pergi, selesai dari hajatnya, artinya selesai dari bepergian, dia ingin mengambil uangnya lagi. Dia temuilah orang Khurasan ini yang ada di Mekah. Tapi pas ditemui, orangnya sudah meninggal dunia. Nek kula panjenengan sedaya niku ndokokke arta wonten bank, mengke banke kolaps, bangkrut. Nek titip kalih tiange mati. Dados artosipun kagungan harta niku ora aman-aman banget. Nek mboten kagungan harta malah lancar mawon. Ora enek sing dipikir. Lah niki ngoten. Dia titip barang, titip uang ke orang, orangnya meninggal. Delalah ya ora wasiat. Wong meninggalnya mendadak. Stroke mendadak, jantungan mendadak ngoten piye? Wasiate pripun ngoten. Akhirnya karena uang ini banyak bingung. Misalkan setunggal miliar ngoten titip ke tiangnya meninggal iki pripun? Bingung. Saking bingungnya, biasanya kalau golek solusi niku teng kiai biasanya pun. Niki nggih wonten. Teng kiai fuqaha ahli fikih Mekah ditemui.
Dia cerita, bagaimana ini? Saya punya uang banyak, saya titipkan sama si fulan. Beliau ini orang soleh di Mekah ini. Ternyata meninggal. Saya tanya anak-anaknya, ahli warisnya, tidak ada yang tahu karena tidak wasiat. Meninggalnya mendadak. Akhirnya sama fuqaha Mekah ini dia disuruh. Ini masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita ingat, kita ambil hikmahnya, jangan sejarahnya kapan nilainya. Setelah itu disarankan, ya sudah kalau gitu biasanya kalau orangnya soleh itu kamu pergi ke Zamzam, nanti kamu akan bisa mendapat solusinya. Fakti Zamzam, maka pergi kamu ke Zamzam. Terus wonten Mekah mereka wonten sumur Zamzam. Sampai di Zamzam kapan itu? Sulusal laili au nisfahu, pertiga malam atau pertengahan malam. Setelah itu fatlu fiha. Kalau bahasa Jawanya itu manglung lah. Napa? Manglung. Manglung niku nek cara Indonesia ini napa niku? Manglung. Terus keng manglung ngoten. Nah, kemudian panggillah, ya fulan, ana sahibul wadiah, wahai fulan, saya ini yang titip barang ke kamu. Terus kalau zaman riyin turene tradisi Jawa nek kangen kalih sederek sing tebih. Zaman riyin kan mboten HP nggih. Video call mboten saged, kinapa mboten? Apa yang dilakukan? Celuki saking gentong turene ngoten nggih. Lah niki nggih ngoten niku. Ternyata tradisi Arab kalih mriki ini weh padha. Bentene mriko sumur, mriki gentong. Setelah itu dipanggil namanya, ya fulan, ana sahibul wadiah, salah layalin, 3 malam. Terus ngoten niku. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya kembali lagi kepada fuqaha Makkah tadi. Istilahnya para kiai yang ada di Mekah sana. Tanya, loh saya panggil, katanya kalau orangnya soleh itu dipanggil di sumur Zamzam, baru sekali panggil sudah menjawab. Ternyata kok nggak ada jawaban. Kaget juga orang Mekah. Biasanya begitu. Lah kok nggak ada jawaban? Ya sudah kalau begitu, jangan-jangan dia tidak soleh kan nonton. Biasanya soleh ini ku celuk terus semaur, ini mboten semaur. Akhirnya fakti al-Yaman, udah pergi sekarang ke selatan, pergi ke daerah Yaman. Di sana ada wadin ismuhu Burhud. Di sana ada lembah namanya Burhud. Dengan kagungan HP mungkin bisa dicari. Sumur Burhud di Zamzam niku sumur neraka niku. Akhirnya ke Yaman, di sana ada sumur Burhud itu. Fatluk biya, mangklunglah di sana. Wanadi, panggil namanya. Baru dipanggil sekali, niku sudah menjawab dia. Oi. Terus waihak, ma'anzalaka huna, katanya. Celaka kamu, kenapa kamu bisa sampai di sini? Kamu kan orang soleh. Kenapa kamu enggak jawab ketika di sumur Zamzam, malah kamu dari sini? Pertanda apa ini? Akhirnya dia jawab. Kenapa saya sampai di sini? Kenapa Allah menempatkan di sini? Kata dia, ketika saya dulu di Khurasan, sebelum saya pergi ke Mekah, saya itu punya saudara-saudara di sana. Tapi saya memutuskan silaturahim. Tidak sempat meminta maaf kesalahan-kesalahan saya kepada saudara-saudara saya. Padahal tiangnya tiang soleh. Lah niki adalah konsekuensi kalau kita memutus silaturahim, kebalikan daripada silaturahim tadi. Qati'ur rahim. Para rawuh sedaya ingkang hormati menika hikmah saking halal bihalal, pintunya adalah nggih menika silaturahim, kebalikan daripada silaturahim adalah qati'ur rahim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang kita kaji di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.